teman-teman, kali ini saya Selistianinati dan teman saya Erina Nafitri Naftali Putri akan mempraktekkan mengenai bioteknologi pangan. Nah, jadi makanan yang akan kami buat adalah gabin tape. Ada yang tahu apa itu gabin tape? Jadi gabin tape itu merupakan makanan khas Kalimantan, khususnya daerah Samarinda. Seperti namanya, jadi bahan dasar dari pembuatan gabin tape adalah tape singkong. Untuk itu, yuk mari kita intip bagaimana cara membuat tape singkong. Mari. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat tape singkong ada singkong, ada ragi, ada daun pisang, panci, air, pisau, dan juga wadah. Kupas kulit singkong terlebih dahulu. Bahagia, hidup sejahtera di khatulistiwa, alam berseri-seri. Kemudian potong-potong singkong sesuai selera yang kita inginkan. Bertajuk cahaya jingga, surya di cakrawala. Cuci singkong yang telah dipotong pada air yang mengalir. Alam indah permai di khatulistiwa. Siapkan panci, lalu isi dengan air. Kemudian tunggu air hingga mendidih. Wajah pagi rupawan, burung Setelah air mendidih, masukkan singkong ke dalam panci. Rebus singkong selama kurang lebih 20 menit. Ketika singkong sudah matang, angkat dan tiriskan singkong tersebut. Kemudian, diamkan dan pastikan singkong benar-benar kesat dan dingin. Tumbuk ragi yang telah dimasukkan ke dalam plastik sampai halus menggunakan ulekan. selalu berseri. Masukkan singkong yang sudah dingin ke dalam wadah yang telah dialasi daun pisang. Kemudian, taburkan ragi halus pada seluruh permukaan wadah yang terdapat singkong di dalamnya. Alam indah permai di Indonesia, negeri tali jiwa hawa, sejuk nyaman wajah pagi rupawan, burung berkicau ria, bermandi embun surga, bersukacita. Tutuplah bagian atas wadah menggunakan daun pisang yang tersisa. Insan di persada yang aman sentosa. Tutup kembali menggunakan kain hingga benar-benar rapat. Setelah itu, tutup lagi menggunakan penutup wadah. Damai makmur Kemudian, diamkan selama 2 hari. Setelah didiamkan selama 2 hari, hal yang terjadi pada saat pembuatan tape singkong yaitu yang pertama, adanya perubahan tekstur dari singkong yang awalnya keras menjadi lembek. Dan yang kedua, adanya rasa manis dan asam akibat adanya fermentasi. Dan yang ketiga, saat dipegang wadahnya terasa panas. Alat dan bahan yang digunakan adalah tape singkong, 8 sendok tepung terigu, variasinya ada keju dan susu kental manis. Untuk bagian luar ada gabin dan air secukupnya. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah haluskan tape singkong. Jika tape sudah mulai halus, kita akan tuangkan susu kental manis sedikit demi sedikit ke dalam tape. Oke, kita aduk lagi hingga susu kental manis dan tapenya tercampur dengan rata sehingga rasanya lebih enak.
Kemudian kita siapkan untuk bahan lainnya, yaitu tepung terigu. Kita masukkan 8 sendok makan tepung terigu untuk bagian isinya. Kemudian masukkan 4 sendok makan susu kental manis agar rasanya lebih manis dan lebih enak di dalam bagian isinya. Nah, kemudian kita aduk kembali agar tepung dan susunya tercampur dengan rata. Kemudian kita masukkan air, kita aduk hingga sedikit mengental. Kita masukkan air sedikit demi sedikit agar tidak terlalu cair. Untuk tepungnya tidak terlalu kental dan seperti ini. Kemudian kita tambahkan tape yang sudah dihaluskan ke dalam tepungnya. Kira-kira secukupnya saja. Jika tidak terlalu suka tape, bisa ditambahkan sedikit sebagai penambah rasa. Oke, kemudian kita aduk kembali hingga tercampur dengan rata antara tepung dengan tapenya. Kemudian untuk variasi selain rasa tapenya, saya menambahkan keju agar lebih banyak rasa di dalamnya. Di sini menggunakan merek Procheese atau kalian bisa menggunakan merek-merek keju lainnya. Oke, dibuka dulu kejunya, kemudian kita parut kembali kejunya di dalam isian tepung. Jika kalian menyukai rasa keju, kalian bisa menambahkan sesuai selera kalian seberapa banyak keju yang kalian inginkan. Kemudian campur hingga rata semua bahan-bahan yang sudah kita campurkan tadi hingga seperti ini. Oke, kemudian selanjutnya adalah kita mengisi bagian luar menggunakan gabin. Di sini menggunakan merek Kongguan, kalian bisa menggunakan merek apapun asalkan ada gabinnya atau crackers. Kita ulangi hingga adonannya habis, tidak tersisa. Kemudian kita lanjutkan ke tahap selanjutnya.
Mikroorganisme yang terdapat pada saat fermentasi tape singkong adalah Saccharomyces cerevisiae. Mikroorganisme tersebut dapat mengubah karbohidrat menjadi gula atau glukosa yang kemudian diubah lagi menjadi alkohol dan karbon dioksida. Berdasarkan pembuatan tape singkong dapat dilihat bahwa terdapat mikroorganisme yang tidak dapat dilihat manusia tetapi memiliki manfaat bagi kehidupan. Hal tersebut menunjukkan bahwa segala sesuatu baik yang dapat dilihat maupun tidak dapat dilihat manusia merupakan ciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan tujuan dan fungsinya masing-masing. Sama seperti mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae yang diciptakan Tuhan dengan fungsi membantu manusia dalam proses fermentasi.